Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoirunisa Retnoning Tias peserta BIMTEK 39 asal Sidoarjo. Langkah pertama, pengenalan aplikasi Feon. Sebelum menginstal Feon di komputer master dan komputer klien, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu apa sih Feon itu. Nah, Feon itu adalah aplikasi yang memiliki fitur atau kemampuan untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut komputer server atau komputer master yang bisa melakukan monitoring dan controlling terhadap komputer-komputer yang akan dikelola secara jarak jauh atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dikelola secara jarak jauh itu disebut komputer klien. Nah, kemampuan melakukan monitoring dan controlling ini dengan syarat antara komputer master dan komputer klien itu harus terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan komputer, baik melalui kabel maupun tanpa kabel. Nah, intinya, jadi komputer master itu bisa memonitoring dan mengcontrolling komputer klien tanpa tanpa harus penggunanya itu harus melihat secara langsung komputer klien atau tanpa harus datang mendekat ke komputer klien. Langkah kedua, instalasi aplikasi Feon di komputer master. Langkah selanjutnya, kita menginstal aplikasi Feon pada komputer master. Yang pertama kita klik browser, kita ketik download Feon. Nah ini kita klik paling atas ya. Nah, di sini ada dua pilihan, Windows 64 bit sama Windows 32 bit. Nah, berarti kita harus menyesuaikan dengan bit di komputer kita. Caranya, klik Home atau File Explorer, terus kemudian klik kanan pada This PC, terus ada Properties, kita klik. Nah, di sini ada System Type 64 bit operating system, terus di sini device name-nya laptop ini. Nah, kita ingat-ingat ya namanya sama itu bitnya. Ya udah 64 berarti kita download yang Windows 64 bit. Nah, sambil cepat ya ini ya. Nah, setelah itu kita buka. Di sini ada loh. Kita klik Feon. Yes. Klik yes. Kita tunggu. Nah, ini klik next. I agree. Next, tempat menyimpannya. Nah, karena ini kita pakai komputer master atau menginstal di komputer master, berarti kini kita klik Feon Master dan Interception Driver. Kita install. Nah, setelah itu kita klik Finish. Nah, langkah ketiga, konfigurasi aplikasi Feon di komputer master. Setelah install selesai, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita maximize ya. Terus, nah, pertama kita di general. Nah, kita klik metodenya itu kita ubah menjadi key value authentication. Nah, di service-nya tidak ada perubahan, di masternya juga tidak ada perubahan, di access control juga tidak ada perubahan. Nah, di authentication case ini ada perubahan. Di sini, nah kita klik create key pair atau kunci berpasangan. Jadi nanti akan muncul dua kunci. Misalnya di sini kita klik nama kita ya, Nisa. Oke. Oke, nah jadi ada dua nanti, ada private dan
publik. Nah, publik ini kita klik, nah atau kita sorot, terus kita klik ekspor. Nah, kita sediakan flash disk ya. Nanti biar setelah masuk ke flash disk kita bisa install apa kita import di komputer klien. Nah, ini USB. Kita tadi sudah kasih nama Feon. Nah, ini Nisa Publique. Kita save. Oke. Setelah itu kita location. Nah, di location ini kita klik, kita reset. Sebentar sambil menunggu. Klik location. Sudah location. Nah, ini kita tambah ya. Kita beri nama platform news. Di sini karena komputer klien yang saya gunakan hanya satu. Nah, kita tambahkan juga plus di bawah ya. Kita sesuaikan tadi caranya, tapi beda cara mengeceknya sama ya. Di file explore, terus klik kanan di disk PC, terus klik properties. Nah, ini ada device name, tapi kita lihat di komputer klien. Kalau di komputer master namanya kan ini laptop N7J. Nah, kalau di komputer klien nanti yang saya gunakan itu, nah ini kita klik sesuai namanya ya. Tuh, search desktop strip EI2 BFK7. Host host address-nya bisa kita copy saja. Ini kita hapus. Nah, Ctrl A, Ctrl C, address-nya Ctrl V. Setelah itu kita reset. Astagfirullahaladzim, salah langkah. Kita apply yang benar. Ini no location. Apa ya, kita ulang. Lab com nis. Ini kita klik plus. Nah, sesuaikan nama di komputer klien. Stop script EI2 VF7. Ctrl A C. Ctrl V. Oke. Setelah itu kita apply. Yes. Nah, setelah itu selesai. Kita install Feon di komputer klien. Langkah keempat, instalasi aplikasi Feon di komputer klien. Langkah selanjutnya, kita menginstal aplikasi Feon di komputer klien. Nah, ini saya menggunakan satu komputer lain. Nah, langkahnya sama seperti tadi, menginstal di komputer master. Nah, ini kita klik, kita download Feon. Nah, paling atas lagi ya. Sama pilihannya Windows 64 bit atau Windows 32 bit dengan cara mengeceknya tadi, kita klik kanan, ada properties. Nah, ini 64 bit ternyata sistem type-nya. Nah, ini device name-nya tadi ya. Untuk komputer klien ini tadi yang saya ketikkan ketika mengkonfigurasi di komputer master.
64 bit kita klik. Nah, sambil menunggu kita klik di tempat penyimpanan. Nah, ini kita double klik, klik yes, kita klik next, I agree, next. Nah, karena ini di komputer klien berarti Feon masternya tidak kita centang, langsung kita klik install. Nah, finish, selesai. Langkah kelima, konfigurasi aplikasi Feon di komputer klien. Langkah selanjutnya mengkonfigurasi komputer klien. Nah, yang perlu diperhatikan di bagian umumnya, nah kita ganti metodenya tadi disesuaikan sama komputer master karena di sini tadi pakai key field authentication. Nah, ini kita ubah ya menjadi itu. Layanan tidak kita ubah, master juga kita tidak ubah, akses kontrol tidak kita ubah. Nah, kunci autentikasi. Nah, tadi kan kita sempat mengekspor kunci, nah yang public ke flash disk. Nah, flash disknya kita hubungkan ke komputer klien. Nah, setelah itu kita bisa impor kunci. Kita cari tadi USB-nya tadi namanya Feon. Nah, ini Nisa public key, kita open. Oke. Namanya Nisa ya. Oke. Nah, Nisa public. Nah, terus lokasinya. Nah, kita jangan sampai berbeda namanya ya, lokasinya tadi tambah, kita harus mengingat nama lokasi di komputer master tadi saya namanya kan web komnis. Nah, setelah itu kita apply, butuh di restart, oke, yes. Nah, selesai. Nah, itu mengkonfigurasi. Kalau langkah-langkah kita sesuai dengan petunjuk penggunaan aplikasi Feon, nanti komputer master akan bisa memonitoring atau mengontrol komputer klien. Langkah keenam atau langkah terakhir adalah memonitoring komputer klien oleh komputer master. Setelah kita melakukan dari awal sampai akhir, dimulai dari tadi ya, kita perkenalan dulu apa itu Feon, dilanjutkan dengan menginstal Feon di komputer master, lalu mengkonfigurasi, terus lalu kita ekspor ke flash disk, lalu kita impor ke komputer klien. Nah, dimulai dengan cara menginstal dulu aplikasi Feon di komputer klien, lalu mengkonfigurasi dengan cara mengimport. Nah, mengimport dari flash disk itu. Nah, sesuai lahap-lahap seperti itu, akhirnya di langkah terakhir kita bisa memonitoring apa saja yang terlihat di komputer klien dengan cara tadi kan kita klik Feon Configuration. Sekarang kita klik di Feon Master. Double klik, muncul nah ini kosongan. Kita klik di Location and Computer. Nah, kita klik di Lab Comnis. Nah, akhirnya muncul. Nah, kita maximize. Nah, oh, ternyata peserta didik kita benar-benar memperhatikan kita. Jadi kita bisa mengecek peserta didik kita itu membuka apa. Kadang ada peserta didik yang terlihat fokus ternyata yang dibuka game atau sosmed, nah atau video apa. Dan kita tahu jadi yang memperhatikan siapa dan yang tidak memperhatikan siapa. Jadi seperti itu salah satu fungsi dari si Feon.
Sekian sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.